Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1118 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1118. Sebelum kalian menikmati video reviewnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece chapter 1118 mendapatkan judul Menjadi Bebas, di mana judul kali ini merujuk pada Bonnie yang berubah menjadi sosok paling bebas di dunia, yaitu Nika. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Akhirnya Yamato berangkat dari ibu kota bunga. Dia telah melewati gapura utama sembari memakan bento yang sebelumnya diberikan oleh Hiyori kepadanya. Selain itu, banyak warga yang melepas keberangkatannya. One Piece chapter 1118 diawali dengan memperlihatkan kondisi di Pulau Egghead. Ternyata robot kuno raksasa terlempar sampai ke lautan akibat serudukan dari si babi ngepet Walkuri. Kalian bisa membayangkan bagaimana membagongkannya kekuatan dari Saint Walkuri. Bahkan Luffy pun tak bisa menembus kulit kerasnya. Para kroco angkatan laut panik saat melihat robot kuno yang sedang kayang di udara. Karena sebentar lagi sang robot akan menerjang kapal mereka sebelum tenggelam ke dalam lautan. Para kroco meminta semuanya untuk lompat dari kapal karena pasti kapal mereka akan ikut tenggelam bersama robot kuno tersebut. Kemudian diperlihatkan streaming Denden Mushi milik Dr. Vegapunk yang sempat kembali mengeluarkan beberapa kata sebelum sinyalnya kembali terputus. Nama itu adalah... Setelahnya diperlihatkan robot kuno yang tenggelam dalam lautan luka dalam. Dia pun bergumam, "Di mana? Joy Boy, kemana kau pergi? Aku ingin bertemu denganmu. Kau di sini kan, Joy Boy? Ini aneh. Para kroco angkatan laut kembali kaget setelah melihat Saint Walkuri yang menampakkan dirinya di pesisir pantai tempat di mana robot kuno itu tenggelam. Jadi, apa itu? Seekor bagong? Mammoth? Apa yang terjadi di sini? Di Egghead, ucap para kroco angkatan laut. Scene kemudian memperlihatkan reaksi dari orang-orang di seluruh dunia mengenai terputusnya film panas milik Dr. Vegapunk. Di Alabasta diperlihatkan Koza dan Toto dengan warga lainnya. Koza hanya terdiam melihat situasi yang terjadi saat ini, sedangkan netizen Alabasta mulai bercocot ria. Ada sejenis gangguan, dia masih mengatakan sesuatu. Situasi seperti apa yang terjadi di sana yang mengganggu siaran? Apa maksudnya dengan kematian Vegapunk? Apakah itu pembunuhan? Dia menyebut sesuatu tentang dosa. Untuk berpikir bahwa dia mungkin dibunuh oleh pemerintah, itu rasanya agak... Ya, sebelum ini dikatakan bahwa dia disandra oleh Luffy si topi jerami. Sudah jelas bahwa bajak laut adalah pihak yang jahat di sini. Scene kemudian berpindah ke Whiskey Peak, di mana diperlihatkan Mr. Nine dan Miss Monday, serta anak mereka, bersama dengan warga lainnya juga yang sedang mengomentari terputusnya film panas milik Dr. Vegapunk. Terlepas dari dosa apa yang dia lakukan, tidak mungkin pemerintah akan melenyapkan orang terpintar di dunia begitu saja. Dan kemudian berpindah ke Dressrosa, diperlihatkan Rebecca dan Leo yang sedang berbicara tentang Luffy. Jadi pada akhirnya semua ini adalah ulah Luffy Land, ucap Leo. Tentu saja tidak, teriak Rebecca. Scene kemudian berpindah ke Pulau Egghead. Gorosei menghubungi York dan menanyakan berapa banyak lagi kloningan Dr. Vegapunk yang masih hidup selain dirinya. York kemudian mengecek siapa saja satelit Vegapunk yang masih melakukan kontak dengan Punk Records. Dan dia menemukan ada dua orang lainnya, yaitu Lilith dan Atlas. York memberitahu jika Lilith sekarang masih berada di area Lab Phase, sedangkan Atlas berada di pantai timur laut Pulau Egghead. Setelah mendapatkan informasi itu dari York, terjadi podcast di antara para Gorosei melalui telepati. Salah satu dari kakek Sugiono bertanya apakah mereka harus menghabisi kedua satelit Vegapunk itu. Kemudian Saturn menjelaskan jika Punk Records dirancang untuk terus berkembang, bahkan setelah Stella meninggoy. Pertumbuhan York memiliki keuntungan bagi mereka, sehingga tidak perlu ada jenius yang lainnya. Yap, ada yang menarik karena York tak mendeteksi keberadaan dari Edison, padahal dia juga masih hidup dan sedang berada di ruang kontrol awan area Lab Phase. Sepertinya Edison akan menjadi kartu as untuk menyabotase York di Pulau Egghead.
dan kemudian berpindah ke pesisir pantai timur laut Pulau Egghead. Kapal raksasa Elbaf akhirnya berlayar, dan para kru angkatan laut berteriak ketakutan karena kapal mereka bisa ditabrak oleh kapal raksasa Elbaf. Luffy, Dory, dan Brogy yang sudah sampai di pantai langsung melompat naik ke atas kapal raksasa Elbaf. Kru kapal Dory dan Brogy senang melihat kedua kaptennya itu baik-baik saja. Luffy menyapa semua orang yang ada di atas kapal, dan Bonnie senang melihat Luffy yang akhirnya sampai juga di sana. Luffy sangat terkesima ketika melihat kapal milik raksasa Elbaf yang sangat besar. Dia lalu menanyakan apakah Usopp dan Chopper ada di kapal ini juga. Adegan kemudian memperlihatkan kapal milik angkatan laut. Para kru Marine bersiap untuk mengejar kapal raksasa Elbaf. Mereka tak akan membiarkan para raksasa itu lolos, apalagi mereka memiliki banyak kapal perang yang bisa digunakan. Para kru angkatan laut menyadari jika para raksasa itu terlalu tangguh untuk dihadapi. Namun yang lebih penting saat ini bagi mereka adalah keadaan dari Vice Admiral Doll dan Vice Admiral Bluegrass. Bonnie mengubah wakil laksamana Bluegrass dan Doll menjadi gadis kecil. Bahkan si base weapon yang ditunggangi Bluegrass juga diubah oleh Bonnie, memungkinkan kapal Elbaf untuk berlayar. "Terkutuk kau, Bonnie!" teriak Doll. "Aku merasa malu dengan ketidakberdayaanku saat ini. Kemampuan yang sangat di luar Nurul," teriak Bluegrass. "Bukankah akan menjadi masalah besar bagi kalian jika aku kabur, marinir?" tanya Bonnie pada para angkatan laut tersebut. Oimo terlihat menertawakan Kashi yang babak belur setelah dihajar oleh Vice Admiral Doll. Luffy langsung menghampiri mereka berdua untuk temu kangen. Oimo berkata jika dia juga sudah tak sabar untuk bertemu dengan Luffy. Di sisi lain, Sanji menghubungi Nami melalui Denden Mushi. Dia menginformasikan keberangkatan mereka serta menanyakan kondisi Nami di atas sana. Nami kemudian menjelaskan keadaan mereka di atas. "Kita juga akan segera berlayar. Berkat Edison, kita akan bisa mencapai laut. Tapi, jika kami tidak bisa mendarat dengan aman di air, kami mengandalkanmu untuk menyelamatkan kami," ucap Nami. "Tentu saja, tapi hanya Nami-san, Robin Chuan, dan Lily-chan. Meskipun yang lain tenggelam, aku akan menyelamatkan kalian bertiga," ucap Sanji. "Selamatkan kami semua!" teriak Usopp yang kesal. "Aku akan selamatkan kapalnya," ucap Franky. "Selamatkan kami juga!" teriak Usopp lagi. Beberapa raksasa kemudian menyadari ada sesuatu yang terbang mendekat ke arah kapal mereka dari Pulau Egghead. Sanji menyadari jika sosok itu adalah salah satu kakek Sugiono. Pastinya mereka akan datang mengejar. Di dalam kapal raksasa Elbaf, ternyata Luffy sudah melahap seluruh makanan yang sedang disiapkan oleh koki raksasa. Sang koki pun berkomentar, "Oh, hei, kamu Luffy si topi jerami kan? Para ketua bilang, dia makan banyak, jadi pastikan masaknya banyak. Aku hampir bawa ini keluar, jadi maaf, aku beneran butuh makan sekarang. Tolong buat lebih banyak," teriak Luffy yang kelaparan. "Gya, kamu beneran makan banyak," ucap sang koki raksasa. Sementara Luffy melahap seluruh makanan yang ada, burungnya Saint Mars menembakkan laser beam dari mulutnya ke arah kapal raksasa Elbaf. Para raksasa berusaha melindungi para manusia kecil di kapal mereka. Lalu tiga raksasa menahan serangan Mars menggunakan perisai mereka. Namun kapal tetap terbakar. Raksasa lain bergegas untuk mencari air dan berupaya agar apinya tidak sampai membakar layar kapal mereka. Di sisi lain, para kru Marine terkejut ketika melihat wujud dari burungnya Saint Mars. Di dalam kapal Elbaf, Sanji dan yang lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dia berterima kasih pada para raksasa karena sudah melindungi mereka. Bonnie juga berencana untuk memindahkan ayahnya dan juga Vegapunk. Jika tidak, maka mereka akan terbakar. Atlas lalu menawarkan diri untuk melakukannya. Di sisi lain, Dory dan Brogy juga berkomentar mengenai burungnya Saint Mars. "Jadi, mereka benar-benar tidak akan membiarkan kita lolos. Monster sialan itu," ucap Brogy. "Salah satu dari mereka bisa terbang. Dia akan mengejar kita kemanapun kita pergi," ucap Dory. "Tidak satu pun dari kalian yang akan lolos. Tidak satu pun," ucap burungnya Saint Mars. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Para kru angkatan laut panik karena mereka baru saja mendengar tentang ini melalui pesan dari Dr. Vegapunk. Apalagi saat ini permukaan air laut terlihat naik. Ternyata penyebab gempa itu adalah Luffy yang berubah menjadi mode Gear 5 dalam wujud raksasanya.
Oke, perutku kenyang sekarang. Aku siap, datang dan lawan aku, teriak Luffy. Luffy menyapa Bonnie, namun Bonnie memanggilnya dengan nama Nika. Luffy terlihat kembali bingung karena Bonnie memanggilnya lagi dengan nama itu. Di sisi lain, Dory dan Brogy malah menari ketika mendengar irama dangdut koplo yang terdengar dari genderang pembebasan milik Gear 5 Luffy. Hei, ini adalah irama pesta, ucap Dory. Bodoh, jangan cuma menari, kita harus padamkan apinya, ucap Brogy. Ayo, kau mau hajar pantat mereka kan? Ucap Luffy pada Bonnie. Itu mustahil buatku, karena bentuk itu, ucap Bonnie. Aku nggak ngerti gimana kekuatanmu bekerja, tapi aku merasa kamu bisa melakukan itu, teriak Luffy. Diperlihatkan kilas balik ketika Bonnie pertama kali bertemu dengan Luffy di Pulau Egghead. Tepatnya ketika Bonnie menanyakan wujud putih milik Luffy dalam poster buronannya. Dan Luffy menjawab jika itu adalah wujudnya ketika dia menjadi bebas. Bonnie kemudian menggunakan teknik distortion future miliknya. Distorsi masa depan. Masa depan? Di mana? Teriak Bonnie. Kemudian kilas balik kembali diperlihatkan, tepatnya ketika Kuma bersumpah di depan makam Jinny untuk membesarkan anaknya. Aku menjadi paling bebas, lanjut Bonnie. Ya. Ayo Bonnie, teriak Luffy. Aku melakukannya, teriak Bonnie. Kali ini diperlihatkan Bonnie raksasa dalam bentuk Nika dengan pose yang sama seperti Luffy di sampul One Piece volume 106 bersama dengan Luffy raksasa yang menggunakan Gear 5 miliknya. Luffy tertawa seperti pertama kali kita melihat Gear 5 di Onigashima. Transformasi Bonnie persis sama seperti Luffy, yaitu awan putih mengambang di lehernya, rambut keriting berwarna putih, pakaian putih kecuali bagian hasinya, dan matanya dengan pupil berbentuk cincin. Para angkatan laut dan raksasa terkejut ketika melihat mereka. Apa itu? Wah, ada 2 Nika, teriak para raksasa Elbaf. Apakah itu raksasa berwarna putih? Tanya para angkatan laut. Valkyrie dan Jupiter merasakan kehadiran aneh sehingga mereka bergegas menuju ke kapal Elbaf. Luffy dan Bonnie siap menghadapi Mars. Mars hanya terdiam melihat 2 Nika yang ada di hadapannya. Ayo pergi, teriak Luffy. Siap, teriak Bonnie. Di panel terakhir chapter kali ini diperlihatkan robot raksasa kuno yang kembali aktif di bawah laut. Dia di sini, ucap robot tersebut. Ya, benar-benar chapter yang sangat membagongkan. Apakah ada yang kecewa ketika Bonnie juga bisa berubah menjadi wujud Nika yang bahkan penampilannya sama persis dengan wujud Nika Luffy? Hanya berbeda di area bobanya saja, karena memang Bonnie adalah salah satu spesies cewek uhuy berboba besar. Dalam flashback Kuma sudah diperlihatkan jika Bonnie mampu bertransformasi menjadi sosok Nika. Meskipun saat itu wujudnya belum sempurna, namun dia bisa menggunakan kekuatan karet milik Nika. Yap, itu artinya Bonnie juga dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Nika. Asalkan dalam imajinasinya dia mengetahui kekuatan apa yang dimiliki oleh Nika. Namun akan lebih gila lagi jika Bonnie dapat menggunakan teknik distortion feature-nya ini untuk mengubah orang lain menjadi Nika juga. Sudah jelas alasan mengapa buah Nika memilih Luffy. Buah Nika sangat identik dengan kebebasan. Dan salah satu impian Luffy adalah menjadi sosok yang paling bebas di lautan. Mari kita lihat bagaimana kekuatan Nika Luffy dalam mode perut kenyang. Asalnya ketika dia berubah saja, sudah membuat gempa bumi dan tsunami di lautan Pulau Egghead. Pada akhir One Piece chapter 1118, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Jangan lupa cek Kibrot yang mau lewat ini dulu ya. Ya, penggemar Kimetsu no Yaiba pasti lagi girang nih. Soalnya anime season keempatnya, Hashira Training Arc, sudah bisa ditonton di platform streaming kesukaan kalian. Eits, tapi hype-nya bakalan berasa hambar kalau kalian belum punya ini. Yap, Misfit Society lagi ada pre-order kaos Kimetsu no Yaiba dengan tema Hashira Training Arc. Edisi terbatas loh. Ada 2 varian hitam dan putih. Kaos berbahan cotton combat yang pastinya adem di badan. Harga pre-order cuma 99 ribuan aja per kaosnya dan dapat stiker gratis lagi. Mau borong kaos One Piece-nya juga ada. Buruan sebelum kehabisan, pre-order cuma sampai tanggal 25 bulan Juni ini ya.
Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1118. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.